Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Soehardi EPD selaku Ketua Perkumpulan Para Cendekiawan Muda Indonesia. Yang terhormat Bapak Nanang Suryadi SPDGR selaku narasumber pada sore hari ini. Beliau juga aktif sebagai guru penggerak dan juga konten kreator edukasi seperti itu. Dan yang terhormat Bapak Ibu peserta Diklat Edukasi Guru Cendekia dimanapun Bapak Ibu berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu, selamat datang pada Diklat Edukasi pada sore hari ini, di mana sore hari ini merupakan pertemuan kedua kita melalui Zoom Meeting, di mana pertemuan pertama kemarin sudah berlangsung di jam yang sama, kemarin pada tanggal 8 Januari, dan Bapak narasumber kita telah membahas tentang apa itu Google Bard, dan sampai bagaimana cara membuat modul ajar menggunakan Google Bard, seperti itu. Dan pada sore hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai menyiapkan administrasi menyiapkan administrasi, mohon maaf Ibu, menyiapkan administrasi mengajar dengan mudah dengan memanfaatkan AI seperti itu. Dan pada sore hari ini kita masih ditemani oleh narasumber kita yang luar biasa yaitu Bapak Nanang Suryadi, di mana beliau sudah sangat fasih dan hafal mengenai AI ini karena seperti yang kita ketahui, Bapak Nanang Suryadi ini aktif sebagai konten kreator edukasi seperti itu. Jadi silahkan Bapak Ibu bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menggali ilmu sebanyak-banyaknya dari beliau sehingga kita bisa memanfaatkan dengan betul apa yang kita lakukan dalam diklat edukasi ini sehingga bisa berguna dan bermanfaat untuk kita semua seperti itu. Dan sebelum kita mulai, Bapak Ibu, saya ingin mengingatkan terkait dengan fasilitas yang kami janjikan, yaitu sertifikat, laporan pengembangan diri, daftar hadir, dan lain-lain. Bapak Ibu tidak perlu khawatir, karena semua fasilitas tersebut sudah kami sediakan secara lengkap dan utuh, dan akan kami bagikan satu hari setelah kegiatan ini berakhir, yaitu pada hari Jumat tanggal 12 besok, Bapak Ibu. Jadi silahkan Bapak Ibu tidak perlu lagi mencari link absensi saat kegiatan berlangsung. Jadi Bapak Ibu bisa lebih fokus dan maksimal dalam menyimak materi yang akan disampaikan oleh pemateri kami sehingga apa yang didapatkan lebih maksimal seperti itu. Baik, langsung saja Bapak Ibu untuk mempersingkat waktu kita lanjutkan ke acara selanjutnya yaitu penyampaian materi oleh Bapak Nanang Suryadi SPDGR. Kepada beliau dipersilakan. Baik, Mas Ari, atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Ibu semuanya. Yang kami hormati Bapak Dr. Muhammad Soehardi, Ketua Perkumpulan Cendekia Muda Indonesia. Yang kami hormati Mas Ari Fajri selaku moderator pada kegiatan sore hari ini. Dan yang kami hormati Bapak Ibu peserta Diklat Edukasi menyiapkan administrasi mengajar dengan mudah dengan memanfaatkan AI. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada sore hari ini kita bisa bertemu kembali secara tatap maya melalui platform Zoom Meeting ini untuk melanjutkan agenda kita, yaitu dalam rangka untuk membahas tentang perkembangan teknologi, yaitu perkembangan teknologi AI yang dapat kita manfaatkan untuk menyiapkan administrasi mengajar dengan mudah. Sebelum kita memasuki materi kita di hari yang kedua ini, kita akan mereview apa yang sudah kita bahas di pertemuan pertama kemarin. Di hari yang pertama, kemarin kita sudah membahas beberapa jenis aplikasi AI yang dapat kita manfaatkan untuk membuat administrasi mengajar seperti ChatGPT, lalu ada Google Bard, dan juga ada Microsoft Copilot seperti itu Bapak Ibu ya. Dan yang kita praktekkan kemarin, kita menggunakan Google Bard. Secara cara kerjanya, ketiga aplikasi tersebut memiliki cara kerja yang sama, yaitu dengan cara memberikan perintah melalui kolom yang disediakan, maka nanti akan digenerate secara otomatis dalam bentuk teks sesuai dengan kata kunci yang kita masukkan. Nah, di dalam memasukkan kata kunci kemarin kita juga sudah mencoba beberapa teknik seperti memasukkan kata kunci yang lengkap sekaligus dan juga memasukkan kata kunci awalan dengan kata kunci utama, lalu kita lanjutkan dengan perintah-perintah lanjutan sehingga hasilnya akan lebih lengkap sesuai dengan kebutuhan kita. Dan pada sore hari ini kita akan lanjutkan. Di pertemuan pertama kemarin kita mencoba untuk menggenerate seperti modul ajar, materi ajar, lalu rubrik penilaian, LKPD, dan lain sebagainya. Nah,
Di pertemuan yang kedua ini nanti kita akan fokuskan untuk membuat atau merancang asesmen yang kita manfaatkan AI untuk membuatnya. Karena asesmen ini merupakan salah satu hal yang harus dibuat juga di dalam perangkat pembelajaran, di mana kita nanti akan membuat kisi-kisi soal, kita nanti akan membuat soal-soal, dan lain sebagainya. Dan kita nanti akan mencobanya untuk menggunakan beberapa aplikasi yang di dalamnya sudah ada AI-nya. Sebelum kita lanjut, untuk mempraktekannya, saya akan melakukan share screen terlebih dahulu untuk memberikan paparan secara ringkas tentang garis besar materi yang akan kita bahas pada sore hari ini. Oke, Bapak Ibu semuanya, kita akan masuk di materi yang kedua, yaitu tentang merancang asesmen dengan memanfaatkan AI. Nah, di mana dalam garis besar kita memahami kurikulum Merdeka ini, di langkah yang kedua, kita di sini dapat memahami pembelajaran dan asesmen. Nah, di dalam pembelajaran dan asesmen ini ada langkah-langkah yang harus kita lakukan seperti perencanaan. Nah, perencanaan inilah yang sangat penting, yang menjadi dasar bagi kita untuk melakukan proses pembelajaran, di mana perancangan ini dapat berupa administrasi mengajar yang biasanya kita buat ya, Bapak Ibu semuanya, dan itu selalu diminta, misalnya oleh kepala sekolah, oleh pengawas sekolah, dan lain sebagainya. Itu sebagai bukti kita sudah merancang proses pembelajaran dan proses asesmennya. Untuk proses pembelajaran itu kemarin sudah kita praktikkan, yaitu untuk membuat modul, membuat bahan ajar, dan lain sebagainya. Bahkan kemarin kita juga sempat ya, di akhir kemarin untuk meminta Google Bard untuk membuatkan skrip atau naskah video pembelajaran dan sudah digenerate dengan baik. Nah, saat ini nanti kita akan fokus untuk membuat soal-soal. Kita coba juga membuat kisi-kisi soal dan kita akan gunakan aplikasi-aplikasi yang mungkin Bapak Ibu nggak asing lagi dan sampai ke analisisnya. Baik, Bapak Ibu semuanya, jadi aplikasi yang kita gunakan masih sama ya Bapak Ibu, seperti ChatGPT, Google Bard, atau Microsoft Copilot. Nanti akan kita gunakan salah satunya. Mungkin kita akan melanjutkan menggunakan Google Bard. Kalau di Canva sendiri, di dalamnya sudah banyak sekali AI yang masuk ya Bapak Ibu, seperti ada juga untuk menggenerate teks di dalamnya, menggenerate gambar di dalamnya, untuk membuat presentasi di dalamnya. Di Canva juga di dalamnya sudah sangat banyak sekali AI-nya yang bisa kita manfaatkan untuk membuat perangkat mengajar kita. Dan juga pastinya Bapak Ibu nggak asing ya dengan Quizzes dan juga ClassPoint. Nah, di dalam aplikasi Quizzes dan ClassPoint ini, saat ini ada aplikasi AI-nya, sehingga kita dapat membuat soal secara otomatis. Sehingga kita tidak perlu lagi membuat soal dari awal. Tinggal kita masukkan perintahnya, maka akan digenerate soal-soal oleh aplikasi tersebut. Dan nanti kita tinggal memodifikasinya sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, di sini AI ini sifatnya untuk membantu kita, mempermudah kita dalam menyusun administrasi mengajar yang kita fokuskan pada sore hari ini, yaitu untuk merancang asesmen atau merancang soal-soalnya. Nah, baik Bapak Ibu, ini merupakan salah satu contoh untuk membuat soal dengan menggunakan Google Bard. Nah, di sini saya mencoba untuk masukkan perintah, saya akan melaksanakan ulangan harian dengan materi penyajian data matematika kelas 7 kurikulum Merdeka. Nah, di sini saya meminta untuk membuatkan 20 soal pilihan ganda tentang penyajian data dengan berbagai tingkat kesulitan. Nah, ini kita di sini dapat memasukkan kata kunci yang lengkap, yang spesifik. Materinya apa, kelas berapa, jumlah soalnya berapa, dan soalnya yang mau kita buat itu seperti apa. Apakah soal-soal yang tingkat kesulitannya berbeda-beda, ataukah soal-soal yang sifatnya kontekstual, ataukah soal-soal yang sifatnya soal cerita, dan lain sebagainya. Ini bisa kita coba untuk kita ketikkan di dalam Google Bard ini, sehingga ketika nanti Google Bard ini menggenerate hasil kata kunci kita, itu akan menghasilkan sesuai yang kita butuhkan. Dan di dalam Google Bard ini, ketika hasil dari suatu generate-nya sudah muncul, nanti di situ ada beberapa opsi atau ada beberapa pilihan draft modelnya. Jadi sekali di generate itu ada 3 tipe ya Bapak Ibu. Di sini ada draft 1, lalu ada draft 2, dan ada draft 3. Seperti itu. Jadi kita nanti bisa memilih tipe soal mana yang akan kita buat. Nah, contoh yang saya buat di sini yaitu soal dengan berbagai tingkat kesulitan. Jadi akan di-generate dari soal dengan tingkat kesulitan mudah.
Nah, soal-soal yang mudah lalu nanti akan dilanjutkan dengan soal yang tingkatannya sedang dan tingkatannya tinggi. Atau kita nanti bisa juga Bapak Ibu ya mencoba untuk membuat soal dengan keterampilan berpikir taksonomi belumnya. Misalnya soal yang mengetahui atau menganalisis, mengevaluasi, nanti kita akan coba juga untuk membuat soal dengan taksonomi belumnya di tingkat keterampilan berpikir yang mana yang akan kita buat, ataukah soal-soal yang hot, itu juga bisa kita masukkan di dalam perintahnya nantinya. Selanjutnya Bapak Ibu, selain nanti kita akan gunakan Google Bard, kita akan coba menggunakan aplikasi yang sering kita gunakan, yaitu nanti kita akan coba menggunakan Quizizz, karena dalam Quizizz sekarang sudah ada AI-nya untuk membuat soal dan juga presentasi sebenarnya bisa juga dibuat menggunakan AI, tapi nanti kita akan fokus untuk membuat soal di Quizizz ini. Nah, jadi di sini sudah ada quiz AI. Nah, jadi di sini kita bisa menggenerate soal-soal dengan berbagai pilihan. Pilihannya ada 3 ya, Bapak Ibu, untuk kita menghasilkan soal secara otomatis di Quizizz ini. Kita bisa mengetikkan kata kuncinya. Nanti kita memilih yang hasilkan dari teks untuk membuat soal dari teks. Tinggal kita masukkan kata kunci-kata kuncinya. Atau jika Bapak Ibu memiliki sebuah dokumen bahan ajar dalam bentuk Word, dalam bentuk PowerPoint, atau dalam bentuk PDF, itu bisa kita upload. Nanti isi dari dokumen tersebut itu akan digenerate secara otomatis. Nah, misalnya kemarin kita sudah buat dokumen di Google Bard, materi ajarnya. Tinggal kita masukkan ke dalam Quizizz ini. Nanti juga akan digenerate secara otomatis berdasarkan isi dari dokumen tersebut. Lalu ada unggah dokumen, ubah link menjadi kuis. Mengubah link menjadi kuis ini, kita bisa mengambil link dari berbagai macam sumber seperti blog ataupun website-website pembelajaran. Itu bisa kita copy linknya dan kita pastikan di dalam kuis ini. Maka nanti isi dari halaman web tersebut akan dirubah menjadi soal-soal secara otomatis. Itu sangat membantu kita dalam membuat soal secara cepat menggunakan AI ini. Nah, ini salah satu contohnya yang menggunakan teks, tinggal kita masukkan saja topiknya. Misalnya topik yang akan kita buat soalnya adalah penyajian data. Maka tinggal kita klik saja penyajian data dan tinggal kita pilih kelas berapa dan jumlah soalnya berapa. Maka nanti akan ada opsi untuk menghasilkan pertanyaan. Opsi inilah yang akan kita pilih dan nanti tinggal kita tunggu beberapa saat dan nanti akan muncul topik-topik yang lebih khusus lagi atau subtopik-subtopiknya. Jadi nanti akan ada subtopik yang bisa kita pilih. Kita bisa memilih lebih dari satu subtopiknya. Dan ketika itu sudah selesai, maka nanti akan digenerate soal-soal secara otomatis seperti ini dalam berbagai macam opsi. Ini contohnya adalah di pilihan ganda. Nah, nanti soal ini tinggal kita gunakan untuk melakukan ujian misalnya, untuk melakukan latihan atau melakukan kuis sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, itu tadi beberapa contoh aplikasi penggunaan AI, yaitu menggunakan Quizizz untuk membuat soal secara otomatis. Dan juga saat ini mungkin Bapak Ibu juga pernah menggunakan namanya ClassPoint ya, Bapak Ibu, merupakan add-in yang bisa kita masukkan ke dalam PowerPoint. Jadi ini merupakan sebuah aplikasi tambahan atau add-in yang bisa kita masukkan ke dalam PowerPoint. Nah, di dalamnya itu nanti bisa merubah PowerPoint kita yang biasa menjadi interaktif. Dan salah satu fiturnya nanti kita fokusnya ke AI-nya saja. Ada fitur AI yang dapat merubah slide presentasi kita, materi di dalam slide presentasi kita menjadi soal-soal atau menjadi kuis yang bisa kita gunakan. Ini sangat keren ya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya bahan ajar dalam bentuk PowerPoint, tinggal install ClassPoint-nya dan nanti salah satu fiturnya adalah fitur AI Quiz ini yang bisa kita gunakan untuk membuat soal secara otomatis dari slide presentasi kita. Nah, di dalam ClassPoint ini yang sangat menarik, kita di sini bisa memilih jenis pertanyaannya, apakah pilihan ganda, apakah fill in the blank, ataupun kita membuat soal short answer atau isian-isian singkat. Dan yang menariknya lagi, di sini ada level dari taksonomi belumnya. Kita bisa memilih level taksonomi belumnya soal-soal yang akan di-generate di level yang mana. Apakah di level mengingat, mengetahui, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, ataupun mengkreasi. Itu bisa kita pilih ya, Bapak Ibu semuanya. Kita sesuaikan dengan soal yang akan kita buat. Kita sesuaikan dengan peserta didik kita.
mana taksonomi belum yang akan kita pakai dan jenis soal yang mana yang akan kita pakai. Dan di sini juga nanti ada opsi untuk memilih bahasanya dan bahasa Indonesia juga sudah support. Nah, ini salah satu contoh hasil generate. Tadi saya menampilkan di PowerPoint materinya tentang lingkaran, tentang titik pusat. Maka dari materi yang ada dalam slide tersebut itu akan dirubah menjadi soal secara cepat seperti ini, sehingga akan muncul. Dan ini bisa kita tambahkan ke dalam slide kita. Dan kalau kita pakai class point, nanti PowerPoint kita yang ada soalnya itu bisa kita atur kunci jawabannya yang bisa dikerjakan langsung oleh siswa melalui perangkatnya masing-masing. Baik, Bapak Ibu semuanya, ini tadi beberapa tayangan sekilas tentang apa yang akan kita bahas hari ini, yaitu kita akan membuat soal, nanti kita praktekkan dengan Google Bard, kita praktekkan dengan Quizzes, dan nanti semoga terkejar untuk membahas yang di kelas point ini. Kita akan masuk ke dalam Google Bard terlebih dahulu untuk membuat soal dengan menggunakan perintah-perintah menggunakan Google Bard. Baik Bapak Ibu semuanya, apakah Bapak Ibu ingin langsung mempraktekkan atau ingin menyimak terlebih dahulu, bisa memberikan komentarnya di kolom chat, dan nanti ketika Bapak Ibu tertinggal boleh memberikan komentarnya melalui kolom chat, atau ada yang langsung ingin ditanyakan saat penjelasan saya berlangsung, boleh juga memberikan tanggapannya di kolom chat Zoom. Oke, saat ini saya sedang membuka Google Bard. Mungkin saya akan mempraktekkan dari awal untuk mengakses Google Bard. Tahu dari Bapak Ibu yang di sini kemarin ada yang tertinggal. Jadi kita ketikkan saja Bard dari pencarian Google, maka akan muncul pilihan bard.google.com. Oke, baik, dari kolom chat Zoom ada beberapa yang sudah memberikan pernyataannya. Dari Ibu Hartati ingin menyimak terlebih dahulu. Baik, silakan Ibu. Dari Ibu Iceu ingin menyimak terlebih dahulu, dari Ibu Nurlina ingin langsung mempraktekannya, tapi pelan-pelan. Oke, baik Ibu. Nanti jika ada yang tertinggal boleh memberikan komentarnya di kolom chat. Oke, baik Bapak Ibu semuanya. Jadi di Google Bard ini sistemnya sama dengan yang kita praktikkan kemarin. Kita tinggal memasukkan kata kuncinya di bagian ini. Bagi Bapak Ibu yang belum pernah mengaksesnya, nanti akan ada pilihan untuk login terlebih dahulu menggunakan akun Google-nya. Dan ini sangat ringan sekali untuk diakses. Saya sudah mencoba beberapa aplikasi AI dan Google Bard ini sangat ringan sekali untuk dipakainya. Oke, baik Bapak Ibu, kita akan coba untuk meminta Google Bard ini untuk membuat beberapa soal. Misalnya, kita ketikkan saja, saya akan melakukan ulangan harian pelajaran IPA, IPA kelas 7 misalnya, tentang gaya dan gerak. Jadi kita berikan dulu perintahnya, atau kita berikan dulu keterangannya, kita itu mau mengapain gitu ya Bapak Ibu ya. Kita mau ulangan harian misalnya. Ulangan harian apa? Misalnya mata pelajaran IPA kelas 7. Jadi kelasnya juga harus spesifik, karena kadang kan materi tertentu itu bisa jadi dipelajari di SD, pelajari di SMP, ataupun tingkat-tingkat yang lainnya. Jadi kita bisa memberikan keterangan yang jelas atau batasan-batasan yang jelas, seperti yang kita bahas di pertemuan kemarin. Lalu kita minta buatkan 10 soal pilihan ganda tentang gaya dan gerak dengan berbagai tingkat kesulitan. Nah, seperti ini misalnya Bapak Ibu. Kita sebenarnya di sini kita juga bisa menggunakan mikrofon kita ya Bapak Ibu ya untuk mengetiknya atau memberikan perintah dengan suara. Namun kita ketik saja, lalu untuk menggenerate-nya tinggal kita klik kirim saja. Oke, nah di sini sudah ada yang sudah digenerate ya Bapak Ibu. Kita mintanya tadi 10, tapi yang ternyata digenerate cuma 7. Oke, nggak masalah. Mungkin ini keterbatasan dari halaman yang digenerate ya. Kadang yang kita minta pun nggak sesuai jumlahnya. Namun nggak masalah ya Bapak Ibu, ini sudah. Nanti tinggal kita
buat lagi atau kita ketikkan kata kuncinya lagi. Oke, nah di sini ada contoh yang sudah muncul, yaitu tingkat kesulitan mudah ada beberapa soal dan tingkat kesulitan sedang ada beberapa soal dan tingkat kesulitan yang sulit ini sudah ada 2 soal. Nah, di sini juga sudah ada kunci jawabannya Bapak Ibu, sudah ada kunci jawaban dan sudah ada pembahasan. Padahal di atas tadi kita nggak minta pembahasan ya Bapak Ibu, tapi di sini sudah digenerate nih sampai ke dalam kunci jawaban dan juga pembahasannya. Nah, ini sangat menarik sekali. Nanti bisa kita lihat bagi Bapak Ibu yang mengajar IPA apakah ini sesuai atau tidak. Nah, jadi kan ini digenerate secara otomatis ya Bapak Ibu dari database-nya Google Bar. Nanti kita bisa mengecek lebih lanjut apakah soal yang digenerate ini sudah tepat ataupun belum. Nah, di sini kemarin juga ada opsi untuk mengubah respon. Misalnya lebih pendek, lebih panjang, lebih sederhana, lebih kasual. Kita coba yang lebih profesional. Kita coba mungkin kata-kata yang muncul nanti lebih menggunakan kata-kata yang baku. Nah, sepertinya berbeda ya Bapak Ibu ya, malah ya yang keluar di sini malah beda kalau kita menggunakan yang profesional. Sepertinya soal yang muncul di sini pilihan ganda namun bentuknya beda, tetap pilihan ganda tapi dia enggak di bawah posisinya. Soal pilihan gandanya di sini, jawaban langsung ya satu persatu jawabannya benar dengan keterangannya, terus ada penjelasannya dan seterusnya. Ataukah kita ingin kembali ke yang awal? Mungkin tinggal kita klik di sini saja. Oh, nggak bisa di sini ya. Kita ulang saja, misalnya kita ingin menggunakan perintah yang awal tadi. Kalau menggunakan mode profesional, sepertinya hasilnya malah berbeda bentuknya. Sepertinya lebih tepat hasil generate yang pertama tadi. Nah, ini juga. Nah, ini masih sama karena tadi kita sudah memilih profesional. Nanti mungkin kita bisa mencoba untuk menggunakan percakapan baru untuk menggenerate ulang seperti ini. Atau nanti kita juga bisa mencoba untuk masukkan taksonomi Bloom-nya, misalnya dengan keterampilan berpikir yang mengevaluasi. Oke, ini sekarang udah jadi 10 nih Bapak Ibu ya. Kadang satu kali generate itu hasilnya berbeda-beda. Seperti yang kita jelaskan kemarin, dengan kata kunci yang sama di waktu yang sama, mungkin hasilnya juga berbeda, hasilnya berbeda. Nah, di sini kata kuncinya nanti dapat kita mainkan lebih lanjut untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Oke, kita akan coba misalnya dengan tingkat keterampilan berpikir mengevaluasi, taksonomi belum mengevaluasi misalnya. Jadi nanti tingkatan soalnya itu adalah yang mengevaluasi. Kita lihat hasil generate-nya seperti apa. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, ini berbeda lagi bentuk hasil generate-nya. Dari soal ada opsi jawabannya, lalu ada kunci jawabannya, dan juga ada penjelasannya. Nah, karena ini soal mengevaluasi, mungkin dari soal yang di atas tadi, soal yang di atas sifatnya yang singkat-singkat, kalau yang tingkat keterampilan berpikir mengevaluasi, ini soalnya lebih panjang, lebih butuh proses untuk melakukan evaluasinya. Nah, kalau kita lihat, sepertinya seperti itu. Mungkin Bapak Ibu yang mengajar IPA yang lebih bisa melihatnya. Dan kemarin juga ada yang bertanya ya Bapak Ibu di kolom chat Zoom, apakah bisa menggunakan simbol-simbol. Sekarang kita akan coba. Jadi dari yang saya coba untuk menggunakan simbol atau rumus-rumus yang bisa generate hanya simbol-simbol yang sifatnya sederhana ya Bapak Ibu ya. Kalau yang sampai perperan atau ada yang rumit-rumit itu sepertinya tidak bisa di-generate. Oke, kita akan masukkan kata kuncinya lagi. Sekarang yang kita mengandung rumus-rumus. Misalnya mata pelajaran matematika kelas 9 tentang bentuk akar. Buatkan saya 10 soal pilihan ganda dengan berbagai tingkat kesulitan. Kita perjelas lagi soal pilihan ganda tentang bentuk akar.
Oke, kita akan lihat. Ini semoga menjawab pertanyaan Bapak Ibu yang apakah bisa Google Bard ini menggenerate yang sifatnya akar-akar. Dari beberapa kali yang sudah saya coba, itu bisa menggunakan simbol-simbol dan rumus-rumus, namun yang sifatnya masih sederhana seperti ini. Jadi sini ada beberapa bentuk akar. Nah, ini operasi-operasi sifat akar ini masih bisa. Ini contoh hasil generate-nya dari Google Bard. Oke, baik. Sepertinya dari Bu Hartati ya yang menanyakan tentang rumus dan simbol. Jadi memang rumus dan simbol bisa, namun untuk yang sederhana. Nah, jadi seperti ini. Bapak Ibu bisa memainkan kata kuncinya sesuai dengan kebutuhan. Semakin detail kata kuncinya, maka hasil generate-nya juga akan semakin bagus. Oke, baik Bapak Ibu semuanya, itu tadi untuk Google Bard, yaitu dengan cara kerjanya, dengan cara memasukkan kata kunci. Low battery, please charge. Oke, sekarang kita sebentar Bapak Ibu, sepertinya ada perangkat saya yang perlu di-charge. Oke, baik Bapak Ibu, kita akan melanjutkan. Kita akan melanjutkan untuk menggunakan AI untuk membuat soal-soal menggunakan aplikasi-aplikasi pembelajaran yang sering kita gunakan. Yaitu salah satunya adalah Quizzes ya Bapak Ibu, sesuai dengan yang saya tampilkan di presentasi saya di awal tadi. Nah, sebelum kita lanjut, apakah Bapak Ibu sudah pernah menggunakan Quizzes sebelumnya? Boleh memberikan responnya melalui kolom chat Zoom. Jika Bapak Ibu sudah banyak yang menggunakan, ini pastinya saya langsung fokus saja gitu ke dalam AI di Quizzes-nya. Oke, baik, ada yang sudah, ada yang belum. Namun sepertinya banyak yang sudah ya, Bapak Ibu. Pastinya Bapak Ibu kalau sudah pernah menggunakan Quizzes, sudah pernah login ya. Oke, banyak yang belum. Oke, kalau belum, saya akan bagikan linknya. Saya akan bagikan linknya ke kolom chat. Bapak Ibu bisa mengakses Quizzes-nya. Kalau seperti itu karena ada beberapa yang belum, saya akan menggunakan akun Google saya yang baru saja, yang belum pernah login ke dalam Quizzes. Oke, kita cari saja ya Bapak Ibu di pencarian Google Quizzes seperti itu, atau melalui link yang saya bagikan di kolom chat Zoom, karena masih banyak sepertinya yang belum, namun ada juga yang sudah pernah menggunakannya. Bagi Bapak Ibu yang sudah pernah menggunakannya, apakah sudah pernah menggunakan fitur AI-nya? Boleh Bapak Ibu memberikan komentarnya di kolom chat Zoom. Baik Bapak Ibu, saya akan mencoba untuk masuk di Quizzes. Nanti tampilannya seperti ini, quizzes.com. Lalu kita di sini langsung klik masuk saja Bapak Ibu. Kita nggak perlu klik daftar, namun kita klik masuk saja. Dan kita langsung continue with Google bagi Bapak Ibu yang belum. Jika Bapak Ibu yang sudah pernah menggunakan Quizzes, maka akan langsung login nanti ya ke tampilan Quizzes dashboard-nya. Oke, silakan Bapak Ibu yang ingin langsung masuk, saya copy lagi linknya bagi yang tertinggal seperti yang tertimbun di atas. Oke, lalu kita klik masuk dan kita login menggunakan akun Google kita. Kalau baru pertama kali, ini ada persetujuan untuk memberikan izin, dan nanti di sini kita pertama kali harus memilih yang school ya Bapak Ibu ya. Kita kan untuk mengajar, kita gunakan untuk school, dan kita jangan sampai salah memilih di sini, yaitu a teacher. I'm a teacher. Oh, sepertinya untuk linknya tadi saya bagikan belum untuk everyone. Oke, saya ulang lagi untuk linknya seperti ini. Lalu kita klik masuk, kita pilih menggunakan akun Google kita, lalu pilih akun Google kita, nanti akan ada pilihan, kita pilih sekolah, dan kita pilih sebagai guru. Dan langsung masuk ke tampilan ini ya Bapak Ibu ya. Terus ini opsional aja kita pilih, misalnya kita ngajar apa? Ngajar matematika misalnya. Nah, sangat cepat sekali Bapak Ibu ya untuk melakukan pendaftaran di Quizzes-nya. Ini akun baru yang belum pernah saya gunakan, dan ini akun yang free ya Bapak Ibu ya, basic account. Karena di beberapa aplikasi itu ada versi free-nya, dan
aplikasi yang berbayarnya. Nah, untuk menggunakan EI-nya, di sini kita klik menu Create yang ada di pojok kiri. Namun sebelumnya, apakah Bapak Ibu yang mempraktekkan sudah sampai di halaman dashboard Quizizz-nya? Sebelum kita lanjut, dapat memberikan komentarnya di kolom chat Zoom. Ya, sambil menunggu, Bapak Ibu, di Create inilah kita akan membuat. Jadi di Quizizz ini opsinya itu ada 2. Kita bisa membuat kuis dan kita juga bisa membuat presentasi. Nah, kita akan fokus saja untuk membuat kuis dan di sini ada logo EI-nya Bapak Ibu ya, Quiz EI. Nah, kita pilih Quiz EI dan di sini ada beberapa opsi pilihan seperti menggenerate from text, upload dokumen ataupun mengkonversi URL ke kuis dari link halaman website pembelajaran misalnya. Nah, ini cara kerjanya sama ya Bapak Ibu ya. Kalau upload nanti upload file kita, kalau link kita cari linknya, kalau teks kita ketikkan saja. Ini yang paling simple di sini adalah generate from text ya Bapak Ibu ya. Ini sangat simpel sekali, tinggal kita ketikkan topik atau materi yang akan kita ajarkan. Nah, tampilannya seperti ini, create quiz with Quizizz EI. Nah, di sini kita dapat memasukkan prompt-nya atau perintahnya. Misalkan ini perintahnya create ada contoh ya, buat 5 pertanyaan kuis tentang apa. Nah, atau kita masukkan saja langsung judulnya Bapak Ibu. Misalnya penyajian data. Kan di sini sebenarnya sudah ada pilihan dari kelasnya berapa dan jumlah soalnya berapa. Jadi nggak perlu kita masukkan di dalam kolom kata kunci tersebut. Nah, di sini akan saya pilih, misalnya ini adalah untuk kelas 7. Kita pilih kelas 7 dan jumlah soalnya berapa? Misalnya 10 soal. Ini opsinya. Kalau kita mau menggunakan dokumen seperti ini, kita upload dari komputer kita atau kita impor dari Google Drive kita. Atau jika kita ingin dari sebuah link, ini juga bisa dari YouTube ya Bapak Ibu ya. Dari video di YouTube misalnya. Itu bisa digenerate juga. Nanti diambil topik-topik yang ada di dalam YouTube tersebut. Atau dari link blog misalnya. Kita akan kembali ke yang awal karena cara kerjanya sama, cuma ini perintah awalnya saja yang berbeda. Ini pakai teks, ini pakai dokumen, ini pakai link. Nah, kita masukkan kata kunci, kita pilih kelas, dan kita pilih jumlah pertanyaannya berapa. Setelah itu, di sini kita bisa klik generate question. Kita tunggu beberapa saat, maka di sini akan ada beberapa subtopiknya. Subtopik misalnya tentang membuat tabel data, membuat diagram batang, diagram lingkaran, menginterpretasi grafik, menyajikan data dalam bentuk grafik, menggunakan diagram garis. Nah, di sini batasannya adalah 5 topik. Atau kita ingin menambahkan topik baru dari subtopik tadi. Kita juga bisa menambahkan baru. Jika dari yang muncul di sini, yang otomatis dimunculkan ini ada yang kurang tepat dengan topik yang kita masukkan tadi, kita bisa menambahkan secara manual. Jika sudah kita memilih maksimal 5 topik, jadi boleh di bawah 5, maksimalnya 5, kita klik generate question. Kita tunggu ya Bapak Ibu beberapa saat sampai soalnya berhasil di generate. Nah, ini membutuhkan beberapa waktu, tapi biasanya nggak lama, mungkin 1 atau 2 menit. Baik, sambil menunggu proses generate yang berjalan, saya akan mencoba melihat mana tahu ada pertanyaan di kolom chat. Nah, jadi dari kolom chat ada beberapa yang sudah pernah menggunakan Quizizz-nya dan juga ada yang belum pernah. Dan untuk EI-nya sepertinya ada juga yang sudah menggunakan EI-nya, sudah pernah menggunakan EI-nya. Nah, ini sepertinya lama ya Bapak Ibu ya. Kadangkala ini lama faktornya, yang pertama kadang jaringan kita, atau yang kedua itu dari servernya, dari Quizizz-nya atau server-server dari EI-nya. Nah, ini bisa kita tunggu beberapa saat. Dan di dalam Quizizz ini selain menggunakan teks, kita juga bisa mengupload dokumen.
upload dokumen, dan juga memasukkan link. Misalnya kita mencari link dari halaman Red atau dari pencarian Google saja. Misalnya materi penyajian data kelas 7. Nah, kita pilih salah satu yang muncul di sini. Kita cari saja yang halaman website ya Bapak Ibu ya. Misalnya halaman blog. Kalau ini dokumen, kita cari yang lain. Nah, misalnya ini saja. Maka di sini nanti tinggal kita copy saja link yang ini dan kita masukkan ke dalam Quiziznya. Oke, ini sepertinya terlalu lama. Coba kita refresh saja. Biasanya nggak selama ini. Oke, kita ulang. Kelas 7. Mungkin jumlah pertanyaannya kita kurangi saja 5. Generate quiz. Nah, topiknya misalnya 2 saja, kita generate quiz. Nah, biasanya ini kurang dari 1 menit seperti itu. Namun ini juga nggak menjadi jaminan ya Bapak Ibu, kadang servernya atau jaringan kita juga itu kadang menjadi permasalahan. Nah, ini keterangannya sudah hampir selesai. Kita tunggu sebentar lagi. Oke, ini sudah selesai, sudah tergenerate soal kita seperti ini. Oke, sepertinya ini ada yang nggak bagus karena ini sepertinya tabel ya Bapak Ibu ya. Tabel di-generate secara otomatis. Nah, ini kan nggak bagus, nanti bisa kita revisi lagi. Oke, ini beberapa soal tabel yang di-generate secara otomatis. Ini kan jadinya dalam bentuk teks, jadinya garis-garisnya seperti itu. Oke, nanti kalau materi Bapak Ibu ini pasti lebih sesuai lagi. Ini sebagai contoh, tidak masalah. Nah, di sini ada 5 soal. Dan kita lihat di sini apakah sudah ada kunci jawabannya. Nah, sudah ada ya Bapak Ibu ya. Ini kunci jawabannya A, yang nomor 2 juga A, nomor 3 ini kunci jawabannya C, nomor 4 kunci jawabannya A, dan nomor 5 kunci jawabannya adalah yang D. Nah, ini sudah muncul. Lalu kita simpan saja Bapak Ibu. Nah, tinggal kita simpan, ini sudah tersimpan dan ini bisa kita mainkan. Cara memainkannya, di quiz ini ada berbagai macam cara ya Bapak Ibu ya. Namun kita nggak fokus ke situ. Kita mau lihat di EA quiznya dan kita akan coba mainkan secara singkat saja. Saya akan menggunakan metode klasik saja untuk memainkannya. Langsung kita fokus saja continue ya Bapak Ibu untuk memainkannya dan nanti kita akan lihat analisisnya seperti apa. Apakah ini bisa teranalisis hasilnya. Nah, Bapak Ibu boleh masuk ke dalam quiziznya. Bagi Bapak Ibu yang pernah memainkan quiziz pastinya ini sering ya Bapak Ibu ya. Boleh kita kerjakan dan kita lihat hasilnya seperti apa nanti. Saya sudah membagikan linknya di kolom chat Zoom. Jadi kalau di quiziz ini peserta didik itu mengerjakannya menggunakan perangkatnya. Ada juga yang menggunakan modi kertas, namun kita nggak fokus ke situ. Kita akan melihat proses pembuatan soal dengan edit quizzes ini dan juga analisisnya. Oke, silakan Bapak Ibu bisa masuk melalui link yang saya bagikan di kolom chat Zoom atau masuk ke dalam Join My Quiz dan memasukkan kode yang ada di layar ini. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah ada beberapa dari Bapak Ibu. Nanti Bapak mengerjakan soalnya secara singkat-singkat saja ya. Kita akan melihat hasil analisis otomatisnya seperti apa. Oke, kita tunggu beberapa saat. Sepertinya baru mulai bergabung. Sudah ada 4 orang. Oke, sudah ada 5 orang. Oke, langsung ada 7. Oke, kita tunggu sekitar mungkin 1 menit lagi. Pasti ini nggak asing ya Bapak Ibu yang menggunakan quizzes ini. Dan ketika nanti Bapak Ibu ingin menggunakan hasil generate soal tadi untuk keperluan cetak, bisa juga dicetak ya Bapak Ibu soal yang digenerate oleh AI quizzes tadi. Oke, sebenarnya sudah lebih dari 10 orang, nanti Bapak Ibu yang lain masih bisa menyusul seperti itu. Oke, kita klik start saja.
Oke, baik. Bapak Ibu silakan mencoba mengerjakannya secara singkat-singkat saja. Tidak ada penilaian apa ya Bapak Ibu ya. Ini untuk melihat saja prosesnya seperti apa. Nah, ini kalau kita gunakan dalam kelas kan ini sangat seru ya Bapak Ibu ya. Untuk penggunaan seperti ini ya, dengan syarat siswanya harus menggunakan gadget. Kalau di kuisis ini ada opsi juga menggunakan mode kertas. Jadi nanti murid-murid kita tinggal kita bagikan QR code yang sudah kita cetak dan mereka menjawab menggunakan QR code yang kita scan menggunakan handphone kita sebagai guru. Oke, mungkin untuk soalnya bentuk tabelnya nggak bagus ya Bapak Ibu ya, karena tabel digenerate ke dalam quizzes yang sifatnya teks. Kalau tabel bagusnya dijadikan gambar seperti itu. Nah, mungkin untuk soal-soal yang biasa tanpa tabel ini sangat bagus sekali. Kita gunakan quizzes AI ini. Oke, kita tunggu beberapa saat sampai ternyata yang bergabung cukup banyak ini ya Bapak Ibu ya. Ada 23 player yang bergabung dalam quiz ini. Oke, mungkin kita berikan waktu 1 atau 2 menit untuk melihat hasilnya. Oke, baik Bapak Ibu ya, saya rasa untuk proses permainannya ini sudah mewakili ya Bapak Ibu dengan yang sudah mengerjakan, dan ini sepertinya masih ada yang baru separuh, tapi sudah ada juga yang sudah selesai ya. Mungkin ini kita kan nggak fokus ke sininya, kita akan melihat fokus ke generate AI-nya dan juga analisisnya. Oke, kita akan lanjutkan. Ini saya akan berhentikan ya. Mohon maaf Bapak Ibu yang masih mengerjakan sekali lagi. Ini saya selesaikan dan akan kita lihat hasilnya seperti apa. Oke, jadi ini untuk peringkatnya. Peringkat 3 Bapak Ervan, yang kedua Ibu Anissa dan Bapak Muladi. Oke. Nah, di sini langsung ada analisisnya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Dari setiap layernya, yang benar mana, yang salah mana. Lalu kita juga bisa melihat persoalnya, soalnya berapa yang dikerjakan, berapa yang benar, berapa yang salah, bisa kita lihat di sini. Nah, di sini juga ada menu untuk reply, mengulang, atau kita jadikan tugas, atau kita review pertanyaannya jika ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak tepat. Dan ini saya exit terlebih dahulu. Untuk mengakses analisis secara lengkapnya itu bisa kita lihat dari menu laporan. Nah, untuk menu laporan ini ada yang versi lengkapnya. Nah, seperti ini persentasenya, lalu ada per pertanyaan, ada per overview. Nah, seperti ini tampilan analisis yang lengkapnya. Dan juga ini bisa kita download ya Bapak Ibu ya, bisa download ke dalam Excel. Nah, ini kita download ke dalam Excel untuk melihat laporannya. Nah, ini juga kan bisa dijadikan sebagai analisisnya ya Bapak Ibu ya, tanpa kita harus melakukan analisis secara manual. Jadi mungkin formatnya nggak sama dengan analisis yang kita lakukan biasanya, namun ini juga analisis yang mungkin bisa kita modifikasi nantinya sesuai dengan kebutuhan kita. Ini sangat banyak sekali analisis-analisisnya yang dianalisis secara otomatis. Oke, nah ini tadi untuk yang quizzes ya Bapak Ibu ya. Dan kita akan mencoba untuk melihat aplikasi AI yang terakhir untuk menggenerate soal secara otomatis. Yaitu di sini kita menggunakan ClassPoint. Kita cari saja di Google ClassPoint. Nanti kita cari yang classpoint.io ya Bapak Ibu ya. Nah, linknya yang ini.
saya akan tampilkan linknya. Mungkin Bapak Ibu ini untuk informasi saja. Kalau untuk langsung mempraktekannya mungkin agak panjang karena ini harus di-download dan diinstal terlebih dahulu. Nanti Bapak Ibu bisa mengunjungi link yang saya masukkan di kolom chat. Dan nanti Bapak Ibu bisa mendownload aplikasinya. Untuk downloadnya kita ketikkan saja langsung gitu. ClassPoint download. Nah, saya akan kopikan linknya kembali. Nanti ini perlu di-download dan diinstal. Dan ada beberapa persyaratan, misalnya Windows-nya harus Windows 10 dan Office-nya minimal 2013 ya Bapak Ibu ya. Namun saya di sini akan langsung menunjukkan saja ke dalam PowerPoint saya karena ini sudah pernah saya install dan pernah saya gunakan. Kita akan langsung melihat penggunaan dari ClassPoint-nya. Saya akan share ke dalam PowerPoint saya. Oke. Sepertinya sudah muncul ya Bapak Ibu. Jadi di sini saya sedang membuka PowerPoint dan saya sudah mempunyai beberapa materi seperti ini, misalnya materi tentang lingkaran, dan saya sedang membuka materi di diameter seperti ini misalnya. Dan ClassPoint tadi yang sudah kita download dan kita install itu masuknya di sini Bapak Ibu. Jadi di PowerPoint kita di bagian atas di sini ada namanya Ink New ClassPoint. Nah, di sini kita kalau baru pertama kali itu kita diminta daftar dan kita daftarnya mudah Bapak Ibu ya. Tinggal login pakai akun Google saja seperti ke Google Bar tadi, seperti ke Quizzes tadi, tinggal kita masukkan akun Google kita. Jadi nggak perlu mendaftar secara manual. Nah, jika sudah mendaftar dan login, tampilannya seperti ini. Nah, untuk menggunakannya tinggal kita slideshow saja Bapak Ibu ya. Kita tinggal slideshow saja seperti ini. Nah, sebelum kita lanjut, mungkin Bapak Ibu apakah pernah menggunakan ClassPoint atau belum? Boleh memberikan tanggapannya di kolom chat Zoom. Nah, jadi di sini untuk Office-nya Microsoft Office 13 ya. Office 2013 minimal dan Windows-nya Windows 10 itu minimal. Oke, sebagian sepertinya belum. Mungkin nanti bisa Bapak Ibu coba ya untuk menggunakan ClassPoint karena kita di sini fokusnya adalah ke EI-nya. Nanti Bapak Ibu bisa mempelajarinya lebih lanjut. Oke. Jadi saat kita melakukan presentasi seperti ini, kita slideshow, maka tampilan yang biasanya kita tampilan PowerPoint sekarang menjadi tampilan dari ClassPoint. Oke, ada yang sudah dari Ibu Nurjana, sebagian masih belum. Oke. Nah, jadi kita di sini dapat menemukan menu EI seperti ini. Ini Bapak Ibu ya, EI quiz. Kita pilih saja EI quiz-nya. Nah, di sini ada opsi untuk menggenerate question. Namun sebelumnya kita pilih option. Nah, di sini ada free credit karena memang aplikasi-aplikasi sekarang itu sifatnya ada yang free tapi berbatas. Kalau Google Bar tadi, kebetulan tadi ada yang bertanya ya Bapak Ibu ya. Kalau Google Bar tadi itu memang benar-benar free sampai sekarang. Kalau Quizzes untuk EI-nya tadi free. Namun beberapa fitur yang lain ada yang berbayar. Kalau di ClassPoint ini fitur EI-nya free-nya berbatas. Sepertinya sampai 20 ya berbatasnya. Nah, ini opsinya tadi Bapak Ibu. Kita mau menggenerate soal dalam bentuk apa? Pilihan ganda kah? Pilihan ganda saja misalnya, atau nanti ada yang short answer, atau bahkan ada yang fill in the blank juga. Nah, ini bisa kita pilih. Dan untuk taksonomi belumnya, ini juga bisa kita pilih. Misalnya saya menggunakan untuk yang mengevaluasi dan menerapkan seperti ini. Bahasanya bisa kita pilih bahasa Indonesia. Nah, jika sudah kita pengaturan tadi, kita klik aja di sembarang tempat seperti ini. Dan nanti kita klik generate question-nya. Nah, ini sedang membaca slide kita. Ini mengambil materi dari slide yang sudah kita masukkan di dalam PowerPoint kita. Dan sini taksonomi belumnya adalah menerapkan, dan ini adalah soalnya. Jadi soal penerapan, berapakah panjang diameter lingkaran jika jari-jarinya adalah 7? Seperti ini. Jika ini kita ingin masukkan ke dalam PowerPoint kita tadi, tinggal save as slide. Oke.
Seperti itu ya, karena di versi basicnya ini cuma ada 5 soal dan di tadi presentasi saya tadi sudah lebih dari 5 soal ya Bapak Ibu ya. Sudah lebih dari 5 soal, makanya nggak muncul. Tapi untuk menambahkannya seperti ini. Kita akan klik generate noder. Nah, ini contohnya lagi soal mengevaluasi. Nah, seperti ini. Nah, ini soal esai. Untuk menyimpannya save as slide, tapi di PowerPoint saya tadi sudah ada batasan ya untuk versi free-nya. Karena banyak sekali slide-nya sudah saya masukkan soal-soal sudah melebihi batasan dari versi free-nya. Dan ini sebagai pengetahuan saja untuk tambahan informasi dari aplikasi-aplikasi yang dapat kita gunakan untuk membuat soal secara otomatis. Nah, ini soal esai lagi. Seperti ini ya Bapak Ibu ya. Kita sudah mengenerate beberapa soal. Ini tanpa masukkan kata kunci, kita tinggal buka saja slide PowerPoint kita dan ini akan dibaca secara otomatis oleh class point ini. Nah, ini tadi beberapa soal yang sudah di-generate. Ini nggak bisa ditambahkan ya Bapak Ibu ya, karena sudah melebihi batas minimal. Ini cuma satu ini sepertinya bisa masuk ini. Cuma satu ini. Nah, ini sudah masuk. Kunci jawabannya adalah B. Nah, ini sudah masuk ke materi yang lain. Oke, itu tadi untuk class point. Jadi kita bisa menggenerate soal-soal secara otomatis dengan menggunakan AI yang ada di class point. Class point ini sebenarnya sifatnya adalah sebuah add-in aplikasi tambahan di dalam PowerPoint untuk membuat PowerPoint kita menjadi interaktif. Nah, ini kan bisa kita tambahkan pertanyaan-pertanyaan, ini slide drawing untuk menggambar. Di atas ini beberapa menunya ya Bapak Ibu yang multiple choice dan lain sebagainya. Namun kita fokusnya untuk memperkenalkan AI-nya saja. Dan ini nanti bisa menjadi referensi bagi Bapak Ibu untuk membuat pertanyaan-pertanyaan dengan menggunakan AI. Nah, jadi yang sudah kita praktekkan di hari ini tadi, kita sudah mencoba untuk membuat soal dengan menggunakan Google Bar. Di Google Bar tadi cara kerjanya itu dengan memasukkan perintah. Nah, perintah-perintah yang kita masukkan di situ kita bisa memasukkan perintah secara detail. Misalnya materinya apa, kelasnya kelas berapa, tingkat kesulitannya seperti apa, atau kita bisa memasukkan taksonomi belumnya secara langsung di sana. Dan jenis soalnya bisa kita ketikkan juga perintahnya Bapak Ibu ya. Kita bisa mengetikkan misalnya soal pilihan ganda, atau kita bisa mengetikkan soal esai atau soal-soal yang lainnya. Itu bisa kita coba. Kita bisa mengeksplor lebih lanjut di Google Bar tadi. Semakin kita mengeksplor, karena kata kunci yang kita masukkan di waktu yang sama, kata kunci yang sama, kadang hasil sudah berbeda Bapak Ibu. Dan ini kita harus banyak-banyak untuk sering mencobanya untuk mendapatkan hasil yang terbaik dan nantinya itu bisa kita modifikasi, kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Dan tadi kita juga sudah mempraktekkan menggunakan Quizizz. Di Quizizz itu ada fitur untuk membuat kuis dan membuat presentasi. Dan untuk membuat kuisnya ada fitur AI-nya untuk membuat soal otomatis dengan beberapa cara. Nah, cara yang ada dalam Quizizz tadi untuk membuat soal secara otomatis yaitu dengan cara memasukkan topiknya. Memasukkan topik, lalu ini sepertinya ada yang share ya. Oke, memasukkan topik dengan kita ketikkan saja topiknya atau dengan memasukkan dokumen yang sudah kita punya baik dalam bentuk PowerPoint, dalam bentuk Word, PDF, dan lain sebagainya. Dan juga di dalam Quizizz tadi kita bisa membuat kuis secara otomatis dari sebuah link dari YouTube, link dari sebuah website, dari blog yang kita miliki atau blog-blog orang lain juga nggak masalah, kita kopikan linknya ke dalam situ. Maka nanti akan dibaca isi dari dokumen atau halaman website tersebut untuk dibuat soalnya secara otomatis. Dan yang ketiga tadi, aplikasi yang dapat kita manfaatkan juga untuk membuat soal-soal secara otomatis menggunakan AI, itu tadi menggunakan ClassPoint. Kalau ClassPoint tadi sifatnya adalah aplikasi tambahan atau add-in yang perlu kita install terlebih dahulu dan nanti akan masuk ke dalam PowerPoint. Dan tinggal kita melakukan slideshow seperti biasa. Kalau kita sudah login di ClassPoint-nya,
maka tampilan slideshow-nya adalah tampilan slideshow di kelas point tadi. Dan kita bisa menggunakan fitur EI Quiz. EI Quiz-nya di sini menarik ya, Bapak Ibu. Ada 3 opsi soal, yaitu pilihan ganda, soal isian singkat, dan juga fill in the blank. Dan yang menariknya lagi yaitu adanya taksonomi Bloom-nya. Kita bisa memilih soal yang generate berdasarkan level keterampilan berpikirnya dari taksonomi Bloom. Dari mengingat sampai yang terakhir mengkreasi. Nah, itu tadi bisa kita explore lagi fitur-fitur untuk membuat soal dengan AI. Nah, karena soal ini juga merupakan salah satu administrasi yang harus kita punya untuk melakukan pembelajaran dan melakukan asesmen. Mungkin untuk sesi yang pertama ini sampai di sini penjelasan saya. Kita nanti akan masuk di sesi tanya jawab. Saya kembalikan terlebih dahulu kepada Mas Ari. Baik, terima kasih Pak atas penyampaian materinya yang sangat luar biasa pada sore hari ini. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke sesi tanya jawab. Silahkan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung kepada Bapak Nanang Sriadi SPDGR, bisa mengaktifkan fitur raise hand yang ada di Zoom Meeting, atau Bapak Ibu juga bisa menuliskan pertanyaannya melalui kolom chat yang ada di Zoom seperti itu. Baik, sembari menunggu Bapak Ibu yang ingin bertanya, saya ingin menyampaikan satu hal. Berkaitan dengan absensi, Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena dalam diklat edukasi guru cendika ini Bapak Ibu tidak perlu mengisi absensi secara manual ketika kegiatannya berlangsung. Karena absensi sudah kami sediakan dan siapkan untuk semua peserta diklat yang sudah terdaftar dan akan kami bagikan 1 hari setelah kegiatan ini berakhir seperti itu Bapak Ibu. Jadi silahkan Bapak Ibu bisa lebih fokus untuk menyimak materi dalam Zoom meeting pada malam hari ini sehingga apa yang akan kita dapatkan lebih maksimal seperti itu. Baik, di sini sudah ada Ibu Suhermiati yang sudah raise hand. Izinkan saya untuk menyapa. Selamat sore Ibu Suhermiati. Ya, Pak, selamat sore. Mohon maaf izin off cam ya karena sinyalnya tidak Nggih, stabil. nggih, Ibu silakan. Saya mau tanya, saya pernah membuat soal pakai AI, tapi waktu saya kasihkan ke anak-anak itu kayaknya mereka kayak bisa buka kuncinya gitu loh, Pak. Itu bagaimana cara mengantisipasi agar anak-anak itu tidak bisa buka kunci sehingga nilainya itu kebanyakan itu hampir 100 semua. Begitu, terima kasih, Pak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Ibu Suhermiati. Silakan Pak Nanang bisa langsung ditanggapi pertanyaan. Oke, baik. Memang kalau sekarang ini kita dalam membuat soal, terutama untuk yang kita ujikan misalnya secara online gitu ya, menggunakan perangkatnya masing-masing, mungkin bukan IE saja, mungkin bahkan soal yang kita buat sendiri pun mungkin masih bisa dicari gitu ya. Misalnya kalau dalam mempraktekannya tadi pakai Quizzes atau pakai Google Form, di Google Form juga itu bisa terintegrasi dengan berbagai macam AI di dalamnya. Nah, ketika misalnya pakai Quizzes tadi kita bagikan ke anak-anak itu bisa buka kunci jawabannya, bahkan soal itu bisa dibobol misalnya. Nah, itu memang dulu ada aplikasinya untuk yang membobol Quizzes itu, namun sekarang sudah diblokir aplikasinya yang terutama untuk Quizzes. Mungkin tapi kadang kan siswa-siswa kita itu juga apa ya lebih pintar lagi gitu kan, mereka bisa dari cari Google dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin adalah teknik kita gimana caranya kalau kita melakukan ulangan misalnya atau latihan yang sifatnya online menggunakan perangkatnya, menggunakan handphone atau komputer agar mereka itu tidak bisa membobolnya atau nggak bisa browsing-browsing ke tempat lain, ya mungkin kita perlu melakukan berbagai macam cara. Misalnya melakukan pengawasan yang lebih ketat atau menggunakan aplikasi tambahan ketika siswa mengerjakan itu nggak bisa dibuka dengan aplikasi lain, misalnya dengan aplikasi-aplikasi exam browser yang ada di komputer atau di handphone. Jadi mereka kalau mau ujian pakai aplikasi exam browsernya seperti itu bisa. Lalu bisa juga kita di sini untuk membuat soalnya dengan tingkat kesulitan yang beragam. Jadi ada soal-soal yang mudah, ada yang sedang, dan ada yang sulit. Kan kalau soal-soal yang sifatnya cuma mengingat itu kan mudah gitu ya dikerjakan dan mungkin dicari di Google juga ada. Nah, kita di sini mungkin bisa meminta AI itu untuk menggenerate soal-soal yang sifatnya HOTS, yang soalnya perlu analisis, atau kalau di taksonomi belumnya yang sudah tingkat analisis atau evaluasi, dan itu kan untuk
dicari di Google mungkin nggak langsung ketemu, tapi mereka harus menganalisis terlebih dahulu. Jadi ini tergantung dari fungsinya soal tadi itu untuk digunakan untuk apa, lalu aplikasi yang digunakannya apa, dan tekniknya seperti apa, seperti yang saya sampaikan tadi. Mungkin bukan soal yang dari IE saja, bahkan soal yang kita buat sendiri pun mungkin ada juga jawabannya di Google atau bisa dicari. Kalau itu sudah kita masukkan ke Quizzes misalnya, ke Google Form, dan lain sebagainya. Mungkin tekniknya seperti itu. Baik, terima kasih Pak atas jawaban dari pertanyaan Ibu Suhermiati. Izinkan saya untuk membaca satu pertanyaan yang ada di kolom chat nih Pak. Dari Ibu Betty Susi Setiawati. Bagaimana cara buat kuisis yang ada gambarnya Pak? Mungkin bisa dipraktekkan seperti itu. Oke. Nah, jadi memang kalau kita generate pakai Google Bard atau apa, tadi itu kan hasil generate-nya itu sifatnya adalah teks. Sifatnya teks nggak ada gambar-gambarnya. Nah, kalau yang dari Quizzes tadi, sebenarnya di sana ada fitur untuk memasukkan gambar. Namun kalau yang tadi di generate otomatis pakai IE-nya itu kan yang teks. Kalau gambarnya mungkin kita bisa mencarinya sendiri. Namun itu bisa kita tambahkan ke dalam Quizzes-nya tadi. Saya akan coba buka lagi Quizzes tadi. Nah, jadi di dalam Quizzes selain kita bisa memasukkan teks-teksnya, saya edit saja quiz yang tadi saya buat. Nah, ini diedit misalnya. Nah, untuk menambahkan gambarnya sebenarnya di sini ada ya, untuk menambahkan gambar add image, untuk menambahkan gambar di soal. Bisa upload, bisa cari dari Google, misalnya data, kata kuncinya. Maka akan muncul gambar-gambar. Kalau ini kan dari pencarian Google, mungkin nggak sesuai dengan soalnya yang 100%. Kita bisa menggunakan gambar kita sendiri. Atau kita punya gambar yang kita simpan di Drive atau penyimpanan gambar yang lain, bisa kita masukkan dalam bentuk link. Nah, ini contohnya saja ya, Ibu ya. Di dalam soal atau di opsi jawabannya juga kita bisa masukkan gambarnya. Jadi soal dalam bentuk gambar, ini bisa juga dalam bentuk gambar untuk opsi jawabannya. Nah, kalau hasil generate secara otomatis menggunakan IE-nya tadi sifatnya masih teks, belum gambar. Jadi memang masih jarang kalau kita menggenerate sebuah soal atau menggenerate sebuah materi yang hasilnya dalam bentuk gambar langsung bergabung dengan teks, ada gambar, ada gambarnya, itu sepertinya masih belum kita temukan ya. Jadi kita harus tetap mengkombinasikan antara yang penggenerate teks juga aplikasi IE untuk menggenerate gambar. Kita bisa menggunakan dua aplikasi IE tersebut untuk membuat soal-soal yang sifatnya ada teksnya dan juga yang sifatnya ada gambarnya. Mungkin bukan cuma soal, untuk materi-materi juga seperti itu. Kita bisa manfaatkan IE yang berbagai macam itu bentuknya. Kalau yang Google Bard itu sifatnya teks. Misalnya kalau kita mau menggenerate yang sifatnya gambar, kita bisa menggunakan yang lain seperti Midjourney, lalu pakai Canva. Di Canva juga itu ada menunya untuk merubah teks jadi gambar, bahkan merubah teks menjadi video di dalamnya. Jadi seperti itu Ibu Betty tadi ya. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Sembari menunggu Bapak Ibu yang masih belum bertanya melalui raise hand ataupun chat Zoom meeting, izinkan saya untuk bertanya Pak satu hal nih berkaitan dengan membuat soal dengan beberapa AI ini Pak dari Google Bard, Quizzes, dan ClassPoint. Menurut Bapak, mana dari ketiga AI ini yang lebih menguntungkan? Mungkin bisa dijelaskan Pak, apa kelebihan maupun kekurangan dari masing-masing AI tersebut Pak? Silakan. Oke, baik Mas Ari, memang tadi kita sudah mempraktekkan beberapa hal yaitu dari Google Bard, dari Quizzes maupun dari ClassPoint. Dan sebenarnya masih banyak lagi ya aplikasi-aplikasi lain yang dapat kita gunakan. Namun itu yang paling sering saya gunakan. Kalau di Google Bard sendiri itu tadi kan hasilnya dalam bentuk teks saja, dan itu masih sifatnya mentahan gitu ya. Dan itu tinggal kita gunakan nantinya untuk apa? Mau kita jadikan dokumen ya kita simpan ke Word, kita copy paste atau kita ekspor ke Google Dokumen seperti yang kita praktekkan kemarin gitu ya. Nah, kalau kita pakai Quizzes kan di dalamnya itu Quizzes aplikasi untuk interaktif. Jadi di sana kita generate teks, bisa langsung kita mainkan kayak tadi dan langsung dianalisis secara otomatis juga. Kalau di
class point. Di class point itu sifatnya adalah untuk merubah PowerPoint kita yang biasa menjadi interaktif. Tapi di dalamnya tadi ada menu untuk menggenerate quiz dengan AI-nya. Namun soal yang digenerate dengan AI-nya tadi ada batasannya yang pertama. Lalu yang kedua, di dalam memainkannya itu kita langsung dari PowerPoint-nya. Dan itu kalau kita berpindah-pindah device juga agak susah gitu. Jadi kalau menurut saya yang paling mudah digunakan dari tadi bisa disimpan, bisa langsung digunakan itu ya di Quizzes. Kalau di Google Bar kita simpan aja gitu ya. Nanti penggunaannya baru kita pikirkan nanti. Kalau di Quizzes bisa kita simpan, bisa kita cetak juga, bisa kita mainkan secara langsung dan kelebihannya langsung dianalisis secara otomatis, secara lengkap dan hasil analisisnya juga bisa kita download dan bisa kita cetak. Jadi seperti itu semuanya ada kelebihan dan kekurangannya. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Di sini sudah ada Ibu Hartati SPD yang sudah raise hand. Silakan Ibu Hartati bisa dihidupkan audionya. Ya, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang Silakan, ingin Pak. saya tanyakan di sini mengenai kelas point, Pak. Beberapa waktu yang lalu saya sudah mencoba install kelas point, tetapi setelah saya download, saya install jawabannya. eh, eh, saya pakai akun ID Belajar. Jawabannya pengguna sudah ada, harap pilih email yang berbeda. Terus saya pakai email pribadi, tetap jawabannya seperti itu, Pak. Memang Microsoft saya bukan 2013. Apakah bisa diinstal lagi untuk Microsoft 2013? Dan untuk Windows-nya saya 2010 Windows-nya. Jadi mohon pencerahannya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, mungkin silahkan bisa langsung ditanggapi. Oke, jadi mungkin untuk lebih lanjut, untuk melihat seperti apa permasalahan yang sebenarnya mungkin bisa kita diskusikan nanti Ibu ya. Namun saya sekarang akan menjawab dari pemahaman saya dari pertanyaan tersebut. Jadi ketika kita menginstal dari hasil download ClassPoint tadi, itu ada syaratnya. Ada syaratnya yaitu Windows 10 dan untuk PowerPoint-nya itu Office 2013 minimalnya. Kalau laptop kita itu sudah minimal seperti itu pasti bisa terinstall ClassPoint-nya. Kalau Ibu sudah menginstal dan sudah berhasil dan ClassPoint-nya sudah berhasil masuk di PowerPoint, itu berarti sudah berhasil instalasinya. Dan permasalahannya tadi Ibu Artati yaitu saat melakukan pendaftaran gitu ya. Nah, saat melakukan pendaftaran, keterangannya akunnya sudah ada. Mungkin sebelumnya Ibu sudah pernah melakukan pendaftaran terlebih dahulu dalam waktu-waktu yang dulu. Dan ketika Ibu mendaftar lagi itu sudah terdata. Jadi mungkin caranya langsung login aja Ibu. Langsung login, nggak perlu daftar. Tadi kan ada pilihannya untuk mendaftar dan untuk login. Jadi kita langsung login pakai akun Google kita. Kalau misalnya masih sama seperti tadi, ya kita gunakan akun yang baru lah Ibu gitu ya, akun Gmail yang baru atau Ibu bisa langsung mendaftar langsung ke ClassPoint-nya tadi pakai email lain gitu ya untuk memastikan apakah email tersebut sudah terdaftar atau belum. Jadi mungkin solusinya seperti itu. Jadi langsung login aja tanpa harus klik daftar dan login pilihannya pakai akun Google. Kalau memang nggak bisa ya Ibu bisa buat akun Gmail baru lagi gitu. Semoga itu bisa untuk masuk ke dalam ClassPoint-nya. Demikian Ibu. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Baik, jika memang tidak ada yang ingin ditanyakan lagi untuk pertemuan pada sore hari ini, mungkin bisa kita cukupkan. Namun sebelum kita akhiri pertemuan pada sore hari ini, izinkan saya meminta Bapak Nanang Sriadi sekali lagi untuk memberikan close statement seperti itu untuk pertemuan kita selama 2 hari ini. Silakan. Baik, terima kasih Mas Ari dan Bapak Ibu semuanya yang sudah bergabung selama 2 hari ini untuk sama-sama membahas tentang AI yang kita manfaatkan untuk membantu kita menyiapkan administrasi mengajar dengan mudah. Jadi perkembangan teknologi sekarang ini sangat pesat sekali dan perkembangan teknologi AI ini dalam waktu beberapa bulan atau beberapa tahun terakhir ini sangat pesat sekali dan kita yang di bidang pendidikan harus bisa memanfaatkan hal tersebut untuk hal-hal yang positif. Jadi kita harus memberikan dampak yang positif dari munculnya perkembangan teknologi ini. Kita pandang untuk sisi-sisi yang positif. Dan memang kalau untuk sisi-sisi yang negatif, satu sisi kita nggak bisa mencegahnya, namun dengan
kita memanfaatkannya untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang negatifnya itu akan tersamarkan. Dan salah satu manfaatnya dari pemanfaatan AI itu adalah dapat membantu kita dalam menyiapkan administrasi mengajar. Dan hasil generasi dari AI itu kan otomatis ya Bapak Ibu ya, dari database dari AI tersebut. Dan mungkin nanti ketika itu digenerate, ada hasil generate-nya yang kurang tepat, ada hasil generate-nya yang kurang pas, itu perlu kita review lagi. Dan itu perlu kita sesuaikan lagi sesuai dengan kebutuhan kita. Karena itu sifatnya membantu. Kalau kita gunakan langsung 100% mungkin belum tentu itu bisa kita gunakan. Dan dalam administrasi yang sudah kita praktekkan ini, kita kemarin dari awal, dari modul ajar, materi ajar, LKPD, rubrik penilaian, dan di hari ini tadi kita membahas berbagai macam cara dari Google Bard, Quizzes, maupun ClassPoint yang ada AI-nya untuk membahas, untuk digunakan untuk membuat soal-soal secara otomatis. Dan itu tentunya sangat membantu kita, dengan tinggal kita manfaatkan hal tersebut secara maksimal lagi. Jadi semakin kita sering menggunakannya, kita akan semakin memahaminya dari cara kerja aplikasi-aplikasi tersebut. Dan terakhir, mungkin kalau dalam penyampaian saya ada yang kurang tepat, ada yang salah, sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian Mas Ari. Baik, terima kasih Pak atas close statement-nya yang sangat luar biasa. Jadi, saya ingin tambahkan untuk AI ini Bapak Ibu telah hadir atau diciptakan untuk kita semua untuk mempermudah segala macam pekerjaan seperti itu, baik itu dalam dunia pendidikan seperti yang telah dijelaskan oleh Bapak Nanang selama 2 hari dalam Zoom meeting ini. Namun tetap saja yang namanya AI ini secanggih apapun tetap saja manusia sebagai pilotnya, yaitu kita sendiri. Tergantung bagaimana cara kita untuk menggunakannya, apakah ke arah yang baik atau bisa mungkin ke arah yang buruk. Jadi silahkan Bapak Ibu bisa menggunakan AI sebijaknya dan juga untuk hal-hal positif guna membantu atau membangkitkan semangat kerja kita atau juga bisa membantu kinerja kita dan tetap untuk menjadi yang lebih baik lagi seperti itu. Baik, terima kasih Pak Nanang atas ilmunya yang sudah dibagikan selama 2 hari melalui Zoom meeting ini. Dan Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena pertemuan kita atau diskusi kita akan berlanjut selama 2 hari ke depan sampai tanggal 11 melalui WA Group. Di mana di dalam WA Group tersebut telah bergabung bersama kita Bapak Nanang Suryadi selaku narasumber. Jadi Bapak Ibu silahkan bisa melanjutkan diskusi apabila ada kesulitan atau mungkin ada yang ingin ditanyakan mengenai dengan apa ya, materi yang telah disampaikan oleh Bapak Nanang selama 2 hari belakangan ini, silahkan Bapak Ibu bisa diskusikan melalui WA Group seperti itu. Dan terakhir Bapak Ibu, sebelum saya tutup, izinkan saya untuk mengingatkan sekali lagi berkaitan dengan fasilitas seperti sertifikat, laporan pengembangan diri, dan daftar hadir. Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena semuanya sudah kami siapkan secara lengkap dan utuh dan akan kami bagikan melalui WA grupnya 1 hari setelah kegiatan ini berakhir. Seperti itu Bapak Ibu. Baik, akhir kata, mohon maaf apabila ada salah kata maupun penyampaian selama Zoom meeting 2 hari belakangan ini, Bapak Ibu. Saya Ahmad Fajri Kasasi. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.